Perkenalkan, nama saya Andi Mulya Ramadan. Saya dari kelas 01 SKMP 02. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma menghitung faktorial. Dalam video ini akan dibahas penjelasan konsep faktorial, algoritma atau langkah-langkah penyelesaiannya, contoh kode program menggunakan bahasa C++, serta hasil output dari program tersebut. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat memahami cara kerja algoritma faktorial dan bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah program sederhana. Yang pertama, pengertian dan definisi faktorial dalam matematika. Faktorial adalah operasi matematika fundamental yang digunakan untuk mengalihkan suatu bilangan positif dengan semua bilangan bulat positif di bawahnya hingga 1. Konsep ini mendasari banyak bidang matematika, mulai dari probabilitas hingga kombinatorika, dan esensial dalam memahami struktur data dan algoritma dalam ilmu komputer. Notasi faktorial. Faktorial dari suatu bilangan n dituliskan sebagai n tanda seru. Dasar faktorial. Secara matematis, terdapat beberapa definisi dasar. 0 tanda seru sama dengan 1, 1 tanda seru sama dengan 1. Definisi 0 tanda seru sama dengan 1 mungkin terlihat tidak intuitif pada awalnya. Namun ini konsisten dengan banyak rumus matematika dan teori kombinatorik, khususnya ketika menghitung jumlah cara. Untuk mengatur 0 item yang hanya ada satu cara, yaitu tidak ada item untuk diatur. Rumus umum faktorial n tanda seru sama dengan n dikali buka kurung n dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung n dikurang 2 tutup kurung dikali sampai yang ditentukan dikali 1. Rumus ini menunjukkan sifat rekursif faktorial, di mana setiap bilangan dikalikan secara berurutan. Misalnya 5 tanda seru adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Pemahaman mendalam tentang faktorial sangat penting untuk menganalisis kompleksitas algoritma dan memahami fenomena dalam statistika. Yang kedua, implementasi algoritma faktorial dalam pemrograman. Dalam pemrograman, perhitungan faktorial sering digunakan untuk mempelajari perulangan atau loop dan logika algoritma karena prosesnya dilakukan secara bertahap dan berulang. Algoritma ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami konsep-konsep komputasi yang lebih kompleks. Yang pertama, inisiasi proses algoritma. Kedua, masukkan bilangan n. Pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat positif n. Inisialisasi variabel. Variabel hasil diinisialisasi dengan nilai 1. Lakukan perulangan atau loop dilakukan dari 1 sampai n. Kalikan nilai. Setiap iterasi nilai hasil dikalikan dengan nilai perulangan saat ini. Yang terakhir, tampilkan hasil. Setelah perulangan selesai, hasil faktorial ditampilkan. Yang ketujuh, selesai. Proses algoritma berakhir. Algoritma ini memastikan setiap bilangan dikalikan secara berurutan hingga menghasilkan nilai faktorial yang benar. Penerapan algoritma faktorial dalam kode dapat bervariasi, namun prinsip dasarnya tetap sama, perulangan iteratif atau rekursif. Di sini ada contoh codingannya. Yang ini tuh untuk library atau kayak perpustakaannya, untuk program bisa menerima input dari pengguna dan menempelkan output ke layar. Kemudian ini using namespace ini untuk penulisan kode menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Fungsi main ini titik awal program dijalankan, jadi semua perintah yang ada di dalamnya akan dieksekusi secara berurutan oleh komputer. Terus jadi kita buat dua variabel. Setelah itu masukin variabel pertama untuk menyimpan angka yang dimasukkan pengguna, variabel kedua untuk menyimpan
hasil faktorial. Nilai awal faktorial kita isi dengan angka 1. Karena dalam operasi perkalian, 1 adalah nilai awal yang aman. Setelah itu, program meminta memasukkan pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan. Bagian sini tuh untuk inputnya dari pengguna. Angka yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel yang tadi kita buat itu, yang ini. Di sini interaksi antara pengguna dan program terjadi. Terus prosesnya. Bagian terpenting ada di sini. Kita menggunakan perulangan for. Perulangan ini dimulai dari angka 1, lalu berjalan terus sampai angka yang dimasukkan pengguna. Setiap kali perulangan berjalan, nilai faktorial dikalikan dengan angka tersebut. Dengan cara ini perkalian terjadi secara bertahap sampai menghasilkan nilai faktorial yang benar. Terus menampilkan hasil. Setelah perulangan selesai, program akan menampilkan hasil ke layar. Misalkan, jalankan. Masuk bilangan 5. Maka program akan menampilkan faktorial dari 5 itu 120. Gitu. Jadi dengan menggunakan perulangan for bisa menghitung faktorial secara sederhana dan struktur gitu. Contoh program ini kayak untuk variabel perulangan dan untuk melatih pemahaman dasar algoritma. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.